14 abad lebih Islam berdiri. Tidak ada orang yang terganggu dengan suara azan. 6 presiden telah menjadi presiden Republik Indonesia. Tidak ada orang terganggu dengan suara azan. Tahun 1977 pemilu, pertama kali partai disempurnakan jadi 3, difusikan. Partai Kristen, Partai Protestan, Partai Murba, Partai Nasional, ini dikumpul menjadi PDI Perjuangan. Waktu itu belum ada Perjuangan PDI. Partai-partai Islam, Partai Masyumi, Parmusi, Masyumi sudah bubar, dibubarkan Bung Karno tahun 60. Parmusi, Partai NU, Partai Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain yang partai-partai Islam dijadikan satu menjadi P3, lambangnya Ka'bah, dan sekretaris bersama Golkar. 3 partai. Waktu itu ribut soal azan. Kementerian Agama menulis aturan-aturan azan, tidak boleh keras, volumenya harus dikecilin, tidak boleh lama-lama. Kalau ada pengajian khutbah Jumat tidak boleh pakai mic yang dicorong, harus di dalam saja. Pengajian juga begitu, terahim juga dilarang dan sebagainya, sudah dibuat. Begitu itu disosialisasikan, seluruh ulama se-Indonesia menolak dengan keras. Saya masih sekolah SMP, tapi saya mendengar kaset rekaman Kiai Haji Sukron Makmun, tokoh NU, berpidato sekeras-kerasnya di depan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sudarmono. Jangan coba-coba mengatur azan di negeri Indonesia. Indonesia merdeka dengan perjuangan orang Islam dan para ulama. Pak Harto membatalkan aturan itu. Kurang apa kuatnya Pak Harto 32 tahun jadi presiden? Nggak main paksa. Orang Islam 88,7% di Indonesia nggak setuju, ya sudah. Kok lebih parah dari Pak Harto? Maksimum jadi presiden cuma 2 periode aja kok ketentengan. Pak Harto aja nggak berani mengatur-ngatur itu. Dibekukan aturan itu sampai sekarang. Sekarang dinaikkan lagi peraturan itu. Setelah dari tahun 78 sampai 1000, sekarang 2018. 88, 98, 2008, 2040 tahun. Aturan yang sudah 40 tahun dimasukkan di bawah meja. Sekarang mau diangkat lagi. Yang perlu dikecilkan volumenya itu bukan mikrofon waktu azan, karena azan ini memang harus keras. Yang perlu dikecilkan itu volume dolar yang sekarang sudah hampir 15.000. Turunkan dolar, tunjukkan kau hebat bekerja. Bukan menurunkan volume azan kau atur-atur. Kami para ulama nggak mau cerita-cerita politik. Yang kami ceritakan ini bukan urusan politik, ini urusan agama. Ketika azan yang memang harusnya dengan suara keras, harus diatur-atur, dipelan-pelankan. Kalau memang tidak senang dengan Islam, bilang terang-terang. Bikin barisanmu melawan Islam, biar kita tahu mana lawan, mana kawan. Jangan sembunyi dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Jantan, coba tunjukkan jantan. Memang tidak senang dengan Islam, tunjukkan. Biar kami tahu juga. Siapa tidak cinta dengan NKRI? Paling banyak darah tertumpah, nyawa tercabut memerdekakan Indonesia ini adalah orang-orang Islam, para ulama. Tidak mungkin orang Islam dan para ulama mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan membangunkan macan tidur. Giliran main musik 5 km masih terdengar, 35.000 watt dipasang mikrofonnya. Kok nggak dikeluarkan peraturan mengatur suara konsep-konsep musik yang nggak sembahyang lagi, orang yang nggak sholat lagi, buka-buka aurat, joget-joget maksiat. Kok nggak ada peraturan mengaturnya? Azan kue atur-atur. Semua orang Islam akan mendidih darahnya kalau mendengar seperti ini. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan cerita politik, ini cerita agama. Berapa menit lah azan mau diatur-atur volumenya? Dulu Singapura bebas azan pakai mikrofon. Setelah Singapura dikuasai oleh orang-orang bukan Islam, azan tidak boleh lagi pakai mikrofon di Singapura. Tapi Singapura tidak pernah berperang melawan penjajah.
Mereka merdeka diberi oleh Inggris sebagai hadiah. Jangan samakan dengan Indonesia yang merdeka dengan teriakan Allahu Akbar dan teriakan jihad dari para ulama dan para santri dan para orang Islam. Meskipun ada orang lain tidak dapat dikatakan banyak, hanya 10%. 90% pasti yang memerdekakan Indonesia adalah orang Islam.